Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Kembali lagi di Taman Sains. Kita di program Akrab. Asyiknya kupas, riset, dan akademik bersama Taman Sains. Yeay. Di sini udah ada Mas Benny. Yap. Jadi Mas Benny itu senior saya. Jangan dibongkar di sini. Oke, siap. Oke, jadi di sini udah ada Mas Benny. Kita akan ngomongin soal penelitiannya Mas Benny. Jadi di sini penelitiannya tuh ngomonginnya kayak gini. News Production Management of Cek Fakta in Dealing with Hoax Outbreaking Information on the Social Media. Yang artinya adalah manajemen produksi berita cek fakta dalam penanganan hoax informasi wabah di media sosial. Gitu nggak? Bukan wabah. Ada wabah ya? Bukan. Outbreak itu maksudnya sekarang kan banyak sekali. Oke, berarti ini karena emang Google Translate-nya agak error ya. Oke, mungkin Mas Benny bisa sapa-sapa dulu teman-teman akrab di sana, bisa perkenalkan diri dan kesibukannya ngapain sih? Sebutannya teman-teman akrab ya. Nggak tahu. Kita panggil aja teman-teman. Halo, saya Benny. Saya profesi sebagai jurnalis. Dulu sempat kuliah pasca sarjana komunikasi di Universitas Brawijaya, dan salah satu, ya bukan salah satu, cuma satu tesis saya yang kemudian ada jurnalnya juga akan dibahas di sore ini bersama Mbak DJ bersama. Sahdu sekali ya. Ada suara Pak Soto. Iyalah, kalau kata Seno Gumura itu kita menikmati instrumen-instrumen alam yang ada kayak gitu. Justru itu bukan menjadi problem saat ini dan kita hidup bersamanya. Ini hujan sudah agak reda. Harus ada hujan ya supaya agak syahdu dan sinematik gitu loh. Oke, Jaja. Oke, lanjut ya. Apa nanti? Kita malah berpuisi nanti di sini. Sebenarnya kenapa sampean mengambil rubrik cek fakta? Sampean kan jurnalis. Iya. Terus kenapa harus dicek fakta dari Tempo ini? Oke. Kenapa saya ambil cek fakta di Tempo? Supaya Tempo sesingkat-singkatnya. Gak apa-apa, Mas. Tapi nanti bisa di-cut loh. Nggak apa-apa. Nah, aku nunggu iki loh, bakso iki loh. Bakso, dia lama Mas nungguin orang kosan keluar. Enggak, udah geser. Oh, udah geser ya? Oke. Iya. 1, 2, 3, action. Jadi aku melihat sebuah fenomena bahwa sekarang itu orang semakin sulit mendapatkan informasi yang akurat. Di satu sisi, dulu kita sering mendengar media itu sebagai penjaga gawang informasi. Nah, saya kemudian bertanya, peran media sebagai penjaga gawang itu gimana? Sepak bola. Ya, supaya nggak kebobolan. Oh iya. Jadi informasi-informasi hoax itu yang sebetulnya kan sangat terbalik sekali dengan tujuan-tujuan kerja teman-teman jurnalis. Nah, saya mencoba untuk mengangkat tema itu, kemudian itu yang mengantarkan saya menuju ke Tempo. Kenapa saya pilih Tempo? Karena itu yang terdekat dan termudah. Kan bukannya lebih terdekat adalah di dalam industri sendiri, di dalam lembaga sendiri. Di tempat saya tidak begitu masif sebetulnya. Untuk khusus cek fakta. Nah, karena saya punya teman di Tempo, punya kenalan di sana, ya udah saya di situ. Dan kebetulan apa enggak ya, waktu itu kan memang sedang pandemi ya. Jadi aku iso wawancara lewat Zoom waktu itu. Oke. Jadi untuk wawancara dan pengambilan datanya melalui Zoom ya, Mas ya? Iya, saya wawancara melalui Zoom, juga ketemu langsung sebenarnya juga dengan salah satu jurnalis cek fakta di Surabaya. Berarti sebenarnya penelitian ini ngomongin soal virus corona atau wabah atau enggak? Bukan, enggak ada hubungannya sama sekali. Berarti harusnya sampean ngasih tahu dong pertanyaannya soal virus corona nih. Maksudnya outbreak itu ya nggak harus virus kan, tapi bagaimana fenomena
hoax itu fenomena sudah hoax menyebar itu ya. kemana-mana. Oke. Iya. Nah, fungsinya media itu ada di mana? Ternyata kalau dari hasil penelitian saya ya mereka membuka instrumen baru yang namanya cek fakta itu untuk menfilter ini informasi-informasi hoax. Sampean latar belakangnya itu intinya karena pengembangan informasi itu udah semakin masif dan juga filter untuk masyarakat menerima informasi itu juga acak-adul ya. Jadi kita perlu adanya cek fakta bener-bener nggak sih ini ada kayak gitu. Ya, tapi jauh daripada itu sebetulnya saya juga melihat informasi itu sebagai kebutuhan primer sekarang, bukan lagi tersier. Orang mau kemana-mana butuh informasi. Contohnya, Mau makan bakso itu loh, googling. enggak, aku TikTok. Ya kan itu juga platform informasi kan. Siap. Artinya kita sangat butuh informasi gitu. Oke. Nah, kalau sampai informasinya nggak tepat, orangnya kan rugi juga. Benar. Padahal informasi itu juga bisa menumbuhkan ini ya. Kapasitas seseorang itu bisa tumbuh dari informasi itu. Jadi sebetulnya penelitianku nggak mencoba untuk nyampe bagaimana perkembangan informasi saja, tapi juga ekses dari dinamika yang terjadi saat ini. Nah, aku menariknya nanti di ini fungsi media di manajemen produksinya nanti. Kayak gimana tuh Mas kalau di manajemen produksinya? Ya kita nggak bisa menghindari ini ya, realitas bahwa sekarang media di dunia industrialisasi harus bicara untung dan rugi. Yes. Jadi ketika Tempo membuka rubrik cek fakta, mereka juga memperhitungkan keuntungannya apa, kerugiannya apa, kayak gitu. Tapi dari segi bisnis, kita kan harus mengejar keuntungan gitu. Rupa-rupanya cek fakta ini di satu sisi juga bisa mendatangkan keuntungan. Oh. Dari hasil penelitian saya itu menunjukkan begini, platform-platform besar media sosial itu nggak punya sumber daya manusia untuk melakukan cek fakta, verifikasi informasi dan sebagainya itu. Ya ngapain juga kita sebagai masyarakat yang ngecek gitu kan Tapi Mas? di sanalah sumber informasi. Oke. Iya, Facebook, Google kayak gitu kan informasi ada di sana. Tapi kamu bisa nggak kemudian ini informasi akurat atau tidak gitu loh? Kan nggak bisa. Harus ketika orang baca cek fakta, mereka pada akhirnya tahu ini benar atau tidak kayak gitu. Nah, platform-platform besar ini nggak punya sumber daya manusia, makanya dia kerjasama dengan Tempo. Tapi kan kerjasama ini harus secara bisnis kan ada hitung-hitungannya juga. Oke, paham, Disitulah ada keuntungan bisnis. Contoh ya, kayak misalkan kalau dalam bayanganku ketika lembaga bekerja sama dengan media itu kayak semacam gini, misal aku punya brand, misalnya brand Basrengku punya punya kimia yang tinggi, nah itu aku kerja sama gitu kan. Oh ternyata tuh enggak gitu, atau gimana? Kalau memang produkmu punya kandungan kimia yang sangat tinggi dan itu sangat berbahaya, ya jangan dijual, Cah. Bukan, maksud aku kan kerja sama lembaga gitu atau gimana? Yang tadi sampean omongin kalau misalkan ini juga mendapatkan bonafit, cek fakta ini juga mendatangkan bonafit karena Iya. Karena platform besar seperti Facebook, misalnya Iya. Facebook, itu nggak punya orang untuk melakukan cek fakta. sebenarnya ini kerjasamanya sama Facebook atau sama apanya ya? Aku di penelitianku itu sama Facebook, salah Oke. satunya sama Facebook. Berarti ini udah kerja sama Facebook ya? Iya, Oh keren banget berarti. Tempo. Bukan aku. Iya, Tempo keren banget. Jadi kan, tapi Facebook itu dari hasil wawancaraku tuh ya. Jadi Facebook itu menyediakan ruang yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah bekerja sama dengan Facebook. Contohnya? Ruang itu nanti berisi informasi apa yang sedang viral di Facebook, sehingga orang dengan mudah akan menemukan oh ini sedang viral, ini sedang viral. Oh, oke, aku paham. Jadi nggak perlu nyari satu-satu gitu loh. Oke, aku paham. Tapi Jadi, hanya bisa diakses oleh lembaga-lembaga, orang-orang yang dari lembaga yang sudah kerja sama. oke, salah satunya Tempo. Salah satunya Oke, Tempo. Nah, jadi Facebook harus menggelontorkan dana supaya jurnalisnya Tempo mau kerja. oke, Gitu. paham. Lumayan gede ya bau-baunya.
Lumayan sih. Aku mendengar informasinya, tapi aku nggak tulis di situ karena memang narasumber bilang itu nggak usah ditulis. Iya, tapi memang itu penting ya karena apa namanya menunjang si jurnalis juga mau bekerja lebih dan juga ya anggapannya kesejahteraan nggak sih Mas? Nah sharing itu benefit. Saya nggak sampai sejauh itu ya penelitian gue ya. Cuman ya bagus juga, maksudnya bagus juga kalau ada aware dari Facebook ini untuk menggelontorkan dana. Iya. Bagus lah. Ya saya kira itu kolaborasi yang bagus. Tapi pada akhirnya bagaimana manajemen di perusahaan itu mengaturnya itu ya. Itu sudah urusan dapur mereka. Akhirnya di dalam manajemen sampean menganalisis bagaimana dalam manajemen produksinya ini. Begini yang penting ya, bahwa kehadiran cek fakta sebagai rubrik punya kekhasan. Kalau kamu perhatikan berita di cek fakta itu ada kesimpulan. Aku mulai dari atas ya. Jadi ada kepala berita, bagian tubuh berita, bagian tengah, kemudian ada kaki berita. Biasanya di awal berita itu jurnalis akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di mana dan sumber viralnya di mana. Kemudian jurnalis akan melakukan analisis dan dia akan menceritakan bagaimana mereka mengkonfirmasi informasi-informasi yang didapatkan itu, informasi-informasi yang viral. Yang kemudian mereka akan melakukan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulannya apa? Benarkah, menyesatkankah, sebagian benarkah, atau bohong, kayak gitu. Jadi ketika orang baca cek fakta, itu sudah ada kesimpulan soal benar atau tidaknya berita. Ini kan sebuah format yang berbeda dari berita pada umumnya. Sampai akhirnya ketika jurnalis melakukan kesimpulan, itu kan nggak bisa sembarangan. Kamu kalau mau memberikan kesimpulan, kamu harus punya kredibilitas supaya kesimpulanmu ya punya kredibilitas juga gitu. Intinya dia harus bisa memahami satu isu ini, terus mencari benar tidaknya dan segala macam. Akhirnya muncullah suatu kesimpulan ini. Dia harus menguatkan akurasi informasi itu. Benar. Yang saya teliti itu narasumber itu cerita soal ini. Ada anak yang meninggal di sungai. Di mana? Ya, informasinya itu di Indonesia. Tapi menjadi viral, katanya dimakan buaya apa-apa gitu kan. Ternyata itu kejadian di Malaysia. Dan nggak dimakan buaya. Tapi? Apa ya waktu itu ya? Dimakan ular. Ular itu nggak makan manusia. Seriusan? Ular juga nggak makan buah loh ya. Nabi Adam? Apa hubungannya sama ular? Ular bukannya makan apel ya? Enggak ya Mas ya? Kenapa Nabi Adam yang dihukum? Oh iya, siap salah. Oke lanjut. Akhirnya itu dicek fakta. Cek fakta ini ke Malaysia atau gimana caranya dia akhirnya? Ya, bahkan narasumberku itu yang juga jurnalis Tempo itu melakukan konfirmasi ke polisi di Raja Malaysia. Apa nama polisinya Mas? Iya. Gak tahu ya. Lucu soalnya biasanya. Ya polisi Malaysia sana lah untuk mengkonfirmasi. Ini video beneran nggak? Iya ini beneran di tempat kami kayak gitu. Tapi kayaknya itu korban hanyut kah opo gitu loh. Hanyut ya? Maksudnya itu banjir karena banjir gitu ya? Sepertinya begitu. Akhirnya ditulislah melalui cek fakta di Tempo. Iya. Lalu kalau kontribusi dari Facebook ini diafiliasikan nggak linknya atau apanya? Dalam konteks yang tadi anak itu ramainya di Twitter waktu itu. Oh di Twitter. Bukan di Facebook. Oh kerjasama juga sama Twitter? Atau? Kalau hasil penelitianku tuh sama Twitter enggak. Sama Twitter enggak ya? Iya, yang kerjasama itu sama Facebook sama Google kalau nggak salah itu ya. Kalau sama Twitter itu waktu itu narasumberku bilang belum. Jadi masih manual dia mencarinya di Twitter itu. Dan kebetulan waktu itu sedang ramai itu anak kecil itu katanya korban penculikan dan sebagainya. Pakai hashtag nggak sih Mas kalau Twitter?
Twitter, aku I have nggak no pernah. idea Iya soal makanya itu. aku juga nggak pernah main Twitter. Oke, emang ini ya, maksudnya cek fakta itu penting banget untuk kita saat ini gitu ya. Cek fakta itu penting, tapi tidak menarik. Semua dinas di Jawa Timur, semua dinas. Karena kita mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran itu nggak penting sekarang ya. Yang penting hebohnya dulu nggak sih? Iya, kan masyarakat sekarang netizen itu ramenya dulu kan. Iya ya. Berita ekonomi itu penting loh. Tapi nggak ada yang baca. Nggak menarik. Sama di rubrik apa? Jangan-jangan rubriknya juga nggak penting nih. Aku pemerintahan dan politik. Rame nggak? Apanya? Oh, maksudnya rame nggak pembacanya? Iya, nggak terlalu. Nggak terlalu juga ya. Yang terlalu rame yang gosip. Biasanya yang kriminal, Oh, terus kriminal. yang lebih ke berbau sensasional, Sensual, iya. kayak gitu lah. Oke, kemarin kita itu ada kedatangan tamu ngomongin soal Banyak sekali tamu. Iya, jelas. Taman Sains. Kemarin kita kedatangan tamu, kita ngomongin juga soal apa namanya keruntuhan komunikasi politik yang ada di Indonesia. Yes, tapi dengan adanya buzzer. Ah, Jadi kita ngomong dengan Mas Diki. saya kenal Diki Wahyudi. Iyalah, siapa yang nggak kenal Visip Diki UB. Wahyudi. Nah, buzzer ini sebenarnya dengan adanya buzzer ini kan itu bisa meruntuhkan apa namanya kayak sistem politik yang ada atau komunikasi politik. Kayak kita udah nggak percaya lagi nih sama politik gitu sama kan. politisi. Sama politisi. Nah, kalau dalam cek fakta Jadi dibiarin aja dulu. itu buzzer ini punya peran nggak? Maksud aku gini, ketika isu-isu yang nggak bener ini beredar itu bermula dari buzzer atau dari influencer yang pengen nyari insight atau apa? Sertifikasi. Apa pertanyaannya ini? Pertanyaannya yaitu tadi Mas, latar belakang, maksudnya cek fakta ini kan oke, kita ada satu rubrik cek fakta. Yang fakta yang selanjutnya yang kemarin kita hasil obrolan dengan Mas Diki itu adalah ya buzzer ini latar belakangnya mereka awalnya kan karena untuk ini ya engagement dan segala macam kalau di Amerika kan. Kalau di Indonesia buzzer ini akhirnya dijadikan sebagai komunikasi politik. Akhirnya komunikasi politik ini hancur. Nah, kalau dalam cek fakta, dalam penelitian sampean, buzzer ini punya peran sendiri nggak untuk isu-isu hoax ini? Contoh, misal yang kayak misalkan anak yang hanyut terus dimakan dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kayak pelaku-pelakunya ini dari buzzer atau pelaku-pelakunya ini dari influencer atau kayak orang pengen pansos aja Oke, gitu loh. I got it. Penelitianku tidak menjawab itu. Tapi aku punya informasi tentang itu. Oke. Karena temanku juga buzzer. Dia kemarin jadi buzzernya partai politik Oke. ketika rame-rame pilpres, kayak gitu. Mungkin aku cerita dua sisi dulu ya. Jadi kalau dari hasil penelitianku soal cek fakta ini, mereka kerja itu begini, mencari informasi mana yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat. Iya. Jadi bukan persoalan apakah diramaikan oleh buzzer atau tidak. Oh, intinya ini isu yang rame gitu ya. Ini sedang rame. Sedang rame. Mungkin belakangan misalnya rame soal pagar bambu di Di laut. kayak gitu. Kemudian ada informasi apa gitu yang mungkin kebenarannya masih belum benar. Nah, teman-teman cek fakta melakukan itu, mengecek seperti apa sebenarnya, kayak gitu. Nah, tapi kalau soal buzzer, memang sedikit atau banyak memengaruhi semakin keruhnya informasi yang tidak benar. Karena tujuan mereka sebetulnya ingin mengubah mindset pembaca atau netizen supaya mau ikut ke arus mereka. Nah, kadang-kadang caranya sudah nggak benar. Sebenarnya buzzer juga, soalnya kadang tahu kalau ngelihat kayak isu-isu hoax gitu, aku ngeliat akunnya Mas, kayak emang kayak gini gitu kan, apalagi di sekarang ya, ditambah dengan adanya AI. Ya, Kayak contoh ya,
Kayak Agus Buntung, tiba-tiba punya tangan. Kenapa kamu ketawa aja? Gak apa-apa, lucu. Oh, iya. Nah, kan kadang nih ya orang-orang yang nggak paham kalau ini AI Percaya. lah punya tangan dia, pantas ceweknya banyak. Ya kalau yang nggak paham, kebalik. Lah kalau yang paham, enak. Kalau yang nggak paham ya kayak gitu. Dia termakan sama AI ini, akhirnya kayak punya tangan dia. Iya. Ya itulah yang menjadi pekerjaan rumah ya dari media mainstream yang bagaimana sekarang mereka dihadapkan pada pola pikir masyarakat yang cenderung tidak begitu aware terhadap kebenaran-kebenaran informasi, tapi lebih aware kepada keunikan-keunikan informasi. Kayak gitu. Keunikan. Mereka mencari yang unik. Kayak emang semua di dunia ini semuanya bakal unik. Konten-konten kuliner itu lebih menarik karena satu unik pasti ya. Tapi bisa nggak rame. Dan sebetulnya kalau misalnya konten kuliner, soal enak nggak enak itu kan subjektif. Benar. Terus kenapa orang kemudian enak banget di sini begini? Kenapa orang kemudian percaya? Karena ini Misalnya nih ya. ASMR. Itu kayak Misalnya konten kreatornya nih non muslim ke tempat warung yang ada makanan haram bagi orang muslim. Terus dia bilang enak gitu. Ya kan enak bagi dia. Kan berarti enak itu subjektif kan? benar. Karena yang dimakan adalah tidak menguntungkan bagi yang muslim. Betul. Ataupun misalnya itu pun nggak haram atau halal, tapi deskripsi enak itu adalah subjektif. Nah, kalau penonton atau pembaca yang cerdas, dia akan bisa memposisikan itu kan enak bagi dia. Dan di balik itu kan ada agenda promosi di situ. Memang ini ya, kalau udah masuk ke dalam anggapannya kayak industrialisasi, bisnis, agenda promosi itu udah kayak Ada manipulasi. benar ada manipulasinya ya, apalagi dibayar gitu kan, dan dia Iyalah. bukan. Ini dibayar nggak lagi aku ini? Harusnya saya yang dibayar, Iya ya. bener kan? Diseminasi, publikasi. Tridharma ketiga. Oke. Di sini sampean ada ngomongin soal apa nih metodologinya itu kan? Topik, claim, viral, verification, research. Itu tadi ya yang ada 5 tadi. Iya. Menggunakan topik, klaim fakta. Ya klaim itu maksudnya ada nggak pejabat yang mengklaim, ada nggak pihak yang mengklaim? Maksudnya kayak gitu. mengklaim gimana? Misalnya mengklaim bahwa omongan ini benar, omongan itu benar, iya itu benar kayak Oke, gitu. oke. Intinya ngasih feedback ya soal Iya, soal dari apa, topik isu itu ini. Oke. diklaim. Oke. Kalau di luar negeri tuh ada nggak mas isu fakta, ya cek fakta gitu? Ada banyak sebenarnya. Banyak ya kalau Justru di luar mereka lebih dulu daripada kita. Dan hampir di setiap media online media pemberitaan atau di mana kalau di luar negeri? Iya, cek fakta di banyak media pemberitaan. Di Indonesia tuh sebetulnya juga ada Mavindo, Masyarakat Benar. Anti Fitnah Indonesia. Oh iya aku tahu, sampean nggak sih? Itu apanya aku? Pernah ngadain ini nggak sih kayak hari anti hoax atau apa gitu nggak sih? Iya. Aku pernah tahu deh. Mavindo itu ini Sarah-sarah baru ya. Itu. nggak terlalu bisnis banget, Oke. Tapi tapi bergerak di bidang yang sama. oh siap. Mau ketawa apa kamu? Zah? Enggak, maksudnya tapinya tuh. Iya. Selain itu ada yang lain juga ya, mungkin media-media kecil yang mungkin kita nggak tahu ya. Kita nggak ada yang tahu soalnya. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang bisnis sebetulnya ini ada potensi cek fakta itu. Karena juga menguntungkan platform atau UGC ya. lembaga Konten ya. terkait anggapannya. Termasuk juga ini ya. Sebenarnya cek fakta hampir kayak Deddy Corbuzier sih nggak sih? Apa hubungannya beda? Kan biasanya kalau klarifikasi di situ.
Ya beda aja. Iya, kan maksudnya kan secara podcast dia. Cuman kan kalau dia klarifikasi kasus viral. Kalau ini kan isu hoax. Iya. Capek ya nanggapin saya. Enggak, maksudnya begini. Dengan ada cek fakta itu juga bisa menguatkan brand awareness Oke. dari sebuah media. Penelitianku itu ada 6 yang punya cek fakta waktu itu ya. Oke. Tempo, Liputan 6, Kompas.com, Tirto, Mavindo, Suara. Suara.co. Suara.co. Itu dari Yang mereka Perindo. tergabung dalam jaringan cek fakta internasional. Oh, ada ya? Iya. Jaringan cek fakta internasional. Ada. Kalau mau gabung gimana, Mas? Itu nanti kita bicarakan di Oh belakang. ya, siap-siap. Itu bisa 16 jam kita ngobrol itu. Oke, terus untuk penelitiannya ini sebenarnya kan ini di ranah komunikasi ya. Ya. Ini udah masuk banget kalau memang ini bener-bener anak komunikasi banget nih. Apalagi ngomongin soal manajemen produksi kayak gitu. Iya. Tapi biasanya kalau masuk kepada komponen atau beban beratnya itu di mana, Mas? Menurut sampean? Beban berat apanya? Kan beda nih S1 sama S2 gitu. Iya. Yang beratnya tuh di mana menurut sampean? Ini aku rasa nggak semua orang mampu. Kalau soal penelitian ini ya, beban berat sebetulnya bukan beban berat ya, aku menganggap lebih ke tantangan menyelesaikan tesis itu adalah bagaimana kemudian kita mendalami sebuah teori yang kita benturkan dengan realitas itu. Yes. Teorinya apa? Aku pakai ekonomi medianya Albaran. Ekonomi media. Iya. Oh, itu dari ekonom atau dari komunikasi? Komunikasi, lebih ke komunikasi. Dia ngomongin soal apa tuh, Mas? Ya, dia ngomongin soal bagaimana memproduksi sebuah produk ya, tentu saja pemberitaan kayak gitu, tapi juga ada efek-efek ekonominya dari produksi itu. Ada, maksudnya kan kalau kayak gitu semua media juga masuk dong. Tapi kan pada akhirnya cek fakta ini tools yang baru untuk cari sumber pendapatan gitu kan. Oke, di Indonesia. Di Indonesia. Aku kira Tempo ada di Indonesia deh. Bukan, maksud aku kalau di luar negeri kan udah wah nggak ini lagi gitu loh. Iya. Paham nggak Ya sih? jadi bagaimana itu kemudian mengharmonisasi teori dengan realitas. Kadang realitasnya lebih cepat daripada teorinya kayak gitu. Tapi cek fakta banyak dikonsumsi masyarakat. Sepi ya tadi. Kalau aku menjawabnya dengan pengalamanku ya, bukan dari penelitian itu. Berdasarkan pengalamanku masih belum banyak. Itu kan dari segi tulisan ya, atau apa ada, maksudnya cek fakta ini hanya tulisan aja atau Video juga ada. video juga ada? Video. Jadi cek fakta itu nggak harus ini ya, nggak harus berita-berita yang viral, berita-berita hoax. Tapi misalnya statement-statement pejabat yang keluar ke publik itu juga bisa kita cek kebenarannya. Bener nggak dia ngomong kayak Ya, gini? kayak Oke, gitu. contohnya. Ketika debat pilpres kayak gitu kan, ada beberapa Oke. statement yang keluar, kita bisa klarifikasi atau kita bisa koreksi Oke. statement itu benar atau tidak, kayak gitu. Sampean ada ingat nggak statement apa? Nggak inget. nggak terlalu nganu. Ya pilpres. contohnya kayak misalkan makan makanan bergizi, kayak makan siang gratis. Makan bergizi gratis, kenapa? Itu ada nggak cek faktanya? Aku nggak tahu. Belum ya. Ya intinya cek fakta ini nggak hanya bertujuan untuk berita-berita yang viral atau berita-berita yang hoax, tapi apapun statement dari pemerintah dan juga pejabat itu juga kita bisa cek tuh, kita bisa cross check. Iya, gitu. betul. Ini bener nggak sih lo? Bener nggak lo gitu? Lalat mas. Ya ampun. Gitu ya. Mungkin terakhir ya kita kira-kira apa nih yang bisa Mas Benny sampaikan buat teman-teman akrab di luar sana yang harus sampean sampaikan kira-kira terkait penelitian ini. Mungkin terkait konsumsi media atau kita harus cross check dan segala macam atau apa? Terutama untuk teman-teman komunikasi ya. Saya ingin mengatakan bahwa saat ini informasi sangat penting. Dan kita sebagai mahasiswa komunikasi punya tanggung jawab moral
untuk mengedukasi masyarakat atau publik supaya mereka tidak menjadi korban dari kesalahan informasi. Nah, melalui penelitian, melalui kajian-kajian atau obrolan kayak gini, itu bisa menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda supaya mereka punya kesadaran diri mengkonsumsi informasi. Oke, itu kata-kata yang emang sangat-sangat panjang, lebih dari satu paragraf ya. Bukan kata-kata mutiara Atau itu. kata-kata mutiara ya. Intinya buat teman-teman di luar sana, kita harus tetap waspada dan aware. Ini bener nggak sih? Ya. Ya kan? Jangan sampai kita hanya mau engagement, tapi kita lupa nih. Ini kayaknya aku perlu gini deh, tapi tolonglah kita harus menggunakan hati nurani, karena di luar sana nggak semua orang itu pintar. Nggak cukup hati nurani, Iya. harus juga pakai akal sehat. Gimana makainya, Mas? Di Polresta Malang Kota itu paling banyak kasus yang dilaporkan adalah penipuan. Soal Ya soal SMS, soal itu masih ada. masih ada Cah. Berarti kan mereka mengkonsumsi informasi yang nggak Itu di benar. Kota Malang masih ada. Polresta Malang Kota itu mencakup wilayah Sidoarjo, Surabaya. Jelas di Kota Malang tah. Aku kira udah nggak ada, meskipun aku ditelepon tiap hari. Ya masih ada beberapa. Oke, itu kasus tersendiri ya, karena sebenarnya itu Iya kan, itu kan dampak yang sangat merugikan kan? iya dampak itu. Kadang orang nggak aware kalau nggak merasakan kerugian dulu. Iya Mas, cuman kan dampak itu karena bukan karena kita sebagai pelaku yang memberikan informasi, tapi data kita juga bocor. Itu bahas yang lain ya. Makanya itu Soal bahas lain. yang lain ya kan. Oke, mungkin itu aja kali ya kita ngobrol-ngobrol soal cek fakta kali ini dari penelitiannya Mas Beni. Ada banyak banget insek yang udah kita Serangga. Insight ya. Ada banyak banget insek yang udah insek lagi yang kita ambil ya, mulai dari kita harus validasi dulu, dan juga kita harus ngontrol emang benar ini kita harus konsumsi ini, dan jangan sampai kita asal share kayak gitu. Apalagi di dunia sekarang udah ada AI nih ya kan, itu tambah lebih banyak hoax. Tahu nggak kalau ngomongin Bijak. ngomongin AI itu di dalam otakku tuh Agus Buntu keluar tangannya. Jadi tuh aku langsung gitu loh. Jadi kayak pengen ketawa terus. Maaf ya Mas ya. Gara-gara dia nih aku di-share Agus Buntu mulu. Oh iya gak? Iya. Tetangganya soalnya. Iya, kamu jahat banget. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman akrab. Pembahasan kali ini sangat berbobot bibit bubut, Ya mudah-mudahan mudah dipahami. Itu yang penting. mudah dipahami. Dan kalau mau cek analisis reportnya, nanti kita bakal taruh di kolom description. Terus juga nanti kita bakal naruh TikToknya Mas Beni, Oke. IG-nya Mas Beni juga. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung DM aja. Mas Beni itu orangnya welcome banget ya. Tapi kita nggak bakal share nomor. Tapi setelah acara ini aku private sih Instagram. Biar banyak followers. Enggak. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di next research. Dadah.